Itu ngono. Siji, loro, telu. Kan koordinasi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anak-anakku sekalian SMA Dr. Sutomo. Hari ini bersama saya Aris Setiawan. Di sini saya mau melanjutkan topik atau tema dari guru-guru yang kemarin, mulai dari Pak Muklis, Pak Bisri, dan Pak Ali. Tapi hari ini saya nggak pakai topik, tapi saya mau menjawab pertanyaan yang telah masuk ke Instagram dan juga WhatsApp saya. Hari ini saya banyak bawa 2 HP karena ada beberapa pertanyaan yang masuk, mulai dari IG dan juga WA. Kita langsung saja ya guys. Yang pertama pertanyaan dari Rebecca Hamidoyo dari kelas 12 IPS 2. Pak, saya mau tanya ini. Ini kan gara-gara COVID-19 kita kan nggak bisa keluar. Terus kalau puasa kita kan di rumah nonton film aja, drama Korea. Otomatis kan kalau kita nggak sengaja lihat adegan yang ada adegan mantap-mantapnya, gimana Pak? Kalau memang selama itu tidak sengaja, itu masih diperbolehkan. Tapi kalian sudah tahu nggak sengaja, jangan diteruskan nonton. Langsung di skip aja. Saran saya lebih baik kamu hindari film-film yang mengandung unsur dewasa. Biar nanti pahala puasanya juga tetap dapat dan tidak mengurangi pahala kalian. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya dari Rafa Adelia dari 10 IPS 2. Bagaimana cara sholat bagi orang yang tinggal di luar negeri? Sebenarnya sholat di luar negeri, di dalam negeri itu sama. Sholat dalam agama Islam itu kan ada 5 waktu, itu yang wajib. Kemudian kalau puasa juga sama, cuma yang membedakan, kalau di Indonesia kita masih beruntung, puasa kita masih bisa 12 jam. Kalau misalkan seperti di daerah dekat Samudra Atlantik kayak Rusia, terus kemudian Islandia, Antartika, itu puasanya bisa mencapai hampir 20 jam malahan. Jadi seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Nova Wahyu dari kelas 12 IPA 3. Pertanyaannya agak nyeleneh. Apakah berpacaran bikin puasa batal? Nah, sekarang begini aja. Pacaran itu sebenarnya dalam Islam dilarang, kalau bisa hindari pacaran. Tapi kalau kalian berpacaran, pacaran yang syariah saja, lewat chat, lewat WA, jangan sampai bertemu ataupun bergandengan tangan, apalagi sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian dari Alfi Siva 12 MIPA 3. Pak, ibadah apa yang bisa dilakukan wanita haid di malam ganjil atau Lailatul Qadar? Sebenarnya untuk wanita haid itu dalam agama juga untuk membaca Al-Quran dan lain-lain ini kan diharamkan atau dilarang. Jadi ibadah yang tepat untuk yang sedang haid itu lebih baik kalian membaca sholawat dalam Nabi, karena selain banyak manfaatnya juga nanti pasti dapat syafaatnya. Pertanyaan berikutnya dari Yusuf Adam dari 11 MIPA 3. Kalau perempuan hamil dan menyusui itu wajib puasa atau enggak? Jadi begini, kalau untuk khusus wanita hamil dan ibu menyusui, selama itu tidak membahayakan bayi, tidak membahayakan janin atau tidak membahayakan ibunya, itu diperbolehkan puasa. Tapi kalau beliau takut untuk membahayakan janinnya atau dirinya atau anaknya, takut anaknya kekurangan gizi atau lain-lain, disarankan untuk tidak puasa, tapi wajib membayar fidyah. Ketentuan fidyahnya itu 1 mud atau sekitar 7 ons, memberi makan kepada orang-orang fakir miskin selama hari yang tidak dilakukan puasa itu. Ini pertanyaan yang paling banyak masuk juga, ini dari Bella dan juga dari Rafa Adelia. Assalamualaikum Pak, kalau puasa nangis batal gak sih? Sebenarnya begini, hal-hal yang membatalkan puasa itu kan cuma makan, minum, atau keluarnya sesuatu secara sengaja dari lubang kelamin kita. Jadi kalau untuk nangis itu tidak membatalkan puasa selama air matanya tidak diminum, jadi tidak sampai membatalkan puasa kalian. Pertanyaan berikutnya dari Risma Deva, kelas MIPA 2.
Pak, kalau pada saat puasa kita membicarakan orang lain di chat, apakah dosa? Yang namanya membicarakan orang lain itu kan termasuk bagian dari ghibah. Ghibah itu kan termasuk dilarang oleh agama. Jadi kan dosa. Selain selama kalau kalian berpuasa, terus ghibah atau ngerasani orang entah lewat chat, entah lewat secara langsung atau komentar, nanti kalian akan mengurangi pahala puasa kalian. Jadi tolong hindari hal-hal ghibah seperti itu. Lebih baik kalian diam atau tidur saja biar tidak nanti ngalor ngidul ngobrol akhirnya jadi ngobrolin orang. Kemudian pertanyaan berikutnya tetap masih sama dari Risma. Pak, boleh gak saya incip masakan saya untuk memastikan rasanya sudah pas apa belum untuk buka puasa? Jadi begini, kalau untuk makan waktu puasa masak itu kan kita kan nggak boleh untuk mengicip sebenarnya, tapi ada menurut sebagian besar ulama fikih itu menjelaskan boleh incip asal di ujung lidah. Jadi misalkan kalau kalian masak terus incipnya itu kan cukup di ujung lidah terus diludahkan kembali, jangan sampai ditelan. Kalau ditelan nanti membatalkan puasa kalian. Jadi hukumnya incip masakan saat puasa itu makruh. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, kalau tidur setelah sholat subuh itu hukumnya apa ya? Sebenarnya untuk tidur setelah sholat subuh untuk apapun itu diperbolehkan, tidak ada dalil yang melarang. Cuma sebagian ulama juga meriwayatkan kalau memang setelah sholat subuh tidur karena kebutuhan, misalkan karena beliau itu habis lembur, habis kerja atau apapun, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan habis sholat, sebagian besar kan kita kalau habis sholat itu ngantuk langsung tidur. Jadi kan kayak jadi kebiasaan. Itu kalau Imam Malik mengatakan kalau itu hukumnya makruh. Jadi begini, ada sebuah riwayat menceritakan bahwa ketika Siti Fatimah itu kan setelah habis sholat subuh terus tidur sama Rasulullah itu dibangunkan, Siti Fatimah bangunlah engkau, karena setelah subuh itu Allah membagikan rezekinya sampai terbit fajar. Jadi kalau bisa jangan tidur setelah sholat subuh karena hukumnya makruh. Berikutnya dari Natasha dari kelas 10 IPS 1. Pak, boleh nggak kalau gosok gigi di siang hari saat puasa? Apa bisa membatalkan puasa? Menggosok gigi, mandi atau keramas itu tidak membatalkan puasa asal tidak airnya tidak tertelan. Tapi sebagian besar ulama juga menghukuminya makruh. Batasan gosok gigi itu kan mulai dari saat imsyak sampai duhur. Tapi kalau setelahnya itu dihukumi makruh. Jadi kalau memang bisa tolong hindari hal-hal yang makruh, karena makruh itu kalau dilakukan tidak mendapat apa-apa, tapi kalau ditinggalkan mendapat pahala. Pak, puasa-puasa gibah dosa gak? Aku gak bisa nahan gibah sama teman-temanku. Pertanyaan dari Regina kelas 12 IPS 2. Yang namanya gibah itu dosa. Kamu jangan sampai jangan sampai melakukan gibah, hindari gibah. Karena gibah itu kalau kalian ngomongkan orang, terus orang tersebut yang kamu omongkan, itu pahalanya akan bertambah dan dosanya akan ke kamu. Pertanyaan dari Rizka, kelas 11 MIPA 1. Assalamualaikum Pak, hukum tidur sepanjang hari saat puasa gimana? Selama ibadah puasa ini kalau tidur itu kan dihukumi ibadah dan dapat pahala, tapi jangan terus-terusan. Misalkan dari habis sahur kalian tidur terus bangun waktu buka. Kalau puasanya gitu semua orang juga bisa. Jangan sampai kalian meninggalkan ibadah wajib kalian yaitu sholat 5 waktu. Jadi boleh tidur nanti kalau waktunya sholat ya bangun sholat, tapi kalau sudah nggak ada kegiatan silahkan tidur daripada nanti melakukan hal-hal yang istilahnya malah menjadikan dosa seperti ghibah, melihat adegan yang tidak pantas di dalam film dan lain-lain. Pertanyaan dari Fawas kelas 11 MIPA 1. Pak, kalau puasa terus gak sengaja lihat komentar toksik kan otomatis kebaca dalam hati, itu gimana hukumnya? Yang dimaksud komentar toksik itu mungkin ketika kamu ngerasani orang di dalam grup atau di IG ada menjelekkan orang terus kebaca dalam hati. Itu hukumnya tidak apa-apa karena kan tidak sengaja. Kecuali kalau kamu ketika sudah ada komentar toksik dan kamu di situ ikut komentar juga toksik juga, akhirnya menjadi dosa dan hal tersebut jadi ghibah. Jadi selama tidak sengaja melihat tidak apa-apa, dan jangan ikut nimbrung komentar.
Pertanyaan dari Eristania kelas 11 MIPA 2. Pak, saya ini sering nggak puasa karena punya sakit ma dan sering kambuh-kambuhan juga. Biarpun dikasih obat ma tetap saja kambuh. Itu gimana Pak? Dalam Islam itu begini. Ada orang yang tidak wajib untuk puasa. Yang pertama, orang yang sudah tua, terus kemudian musafir, kemudian ibu hamil atau menyusui, kemudian orang yang sakit. Nah, satu lagi orang gila. Kalau memang sudah ke dokter, sudah dibelikan obat dan nggak bisa melakukan puasa, itu nggak apa-apa, kalian tidak puasa. Tapi ingat, harus membayar fidyah. Fidyah itu memberi makan fakir miskin, paling nggak satu hari itu satu mut itu 7 ons. Jadi nanti kalau kamu setelah puasa ini berakhir atau menjelang lebaran, kalian kasih makan fakir miskin sebesar 1 mut atau 7 ons untuk mengganti puasa yang tidak kamu lakukan ini. Karena Islam itu indah, tidak pernah memberatkan hambanya tidak mampu. Misalkan, Pak, saya sendiri itu orang nggak mampu, terus gimana? Kalau kamu sendiri orang nggak mampu, dulu itu pernah ada cerita dari sahabat Rasulullah. Tapi kasusnya ini berbeda. Kalau dulu pada zaman Rasulullah itu ada orang melakukan hubungan suami istri di siang hari, terus beliau itu datang ke Nabi, ya Nabi, saya ini habis melakukan khilaf dengan istri saya di siang hari ketika puasa. Terus apa hukuman bagi saya? Kemudian Rasul menjelaskan, tolong merdekakan budak. Dan si sahabat itu tadi bilang, saya ini orang miskin, nggak punya budak, apa yang harus saya merdekakan? Kemudian beri makan selama 60 hari berturut-turut untuk orang fakir miskin. Saya untuk makan sendiri aja susah, apalagi untuk memberikan makan orang lain. Nabi pun akhirnya memanggil salah satu sahabatnya, kamu punya makanan atau sesuatu yang diberikan kepada dia. Terus kemudian sahabat itu datang membawakan sesuatu dan diberikan oleh Rasul diberikan kepada orang tersebut. Ini silakan kamu ambil saja. Jadi setelah itu tidak punya kewajiban untuk membayar kafarat. Jadi kasusnya di sini kalau memang nggak bisa bayar fidyah karena belum mampu atau apa, nanti biar orang lain yang memberikanmu istilahnya sedekah kepada kamu dan terima sedekah itu untuk sebagai gantinya. Terus kemudian pertanyaan dari Sevina kelas 11 IPS 3. Pak, sah atau enggak kalau puasa tapi enggak sholat? Puasa dan ibadah sholat itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau sholat itu kan kewajiban. Puasa itu wajib cuma setahun sekali yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kalau misalkan kamu puasa nggak sholat, kamu cuma dapat pahalanya puasa, yaitu menahan hawa nafsu, haus, dan lapar. Jadi kalau bisa sekalian sholatnya juga dilakukan. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya cuma dapat pahala haus dan lapar. Pertanyaan dari Angel kelas 10 IPS 1. Pak, kalau habis sholat subuh tidur nggak apa-apa ta? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau bisa sehabis sholat subuh itu jangan langsung tidur dulu. Nunggu nanti setelah matahari terbit kayak jam 7 atau jam 8, karena setelah sholat subuh itu Allah itu sedang membagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ihsan Abimanyu kelas 11 MIPA 2. Pak, hukumnya keramas waktu puasa apa Pak? Kalau hukumnya keramas waktu puasa kan tidak apa-apa, selama airnya tidak diminum, hukumnya tidak ada masalah. Pertanyaan dari Karisma kelas 11 MIPA 3. Pak, puasa terus keluar darah dari hidung atau gusi batal atau tidak? Yang selama keluarnya darah dari gusi atau hidung itu tidak sengaja, tidak batal, dan tidak tertelan, tidak batal. Tapi kalau memang disengaja, kayak hidungnya disogrok-sogrok atau gusinya sengaja dipukul-pukul biar berdarah, itu yang membatalkan puasa. Ini lagi ada satu pertanyaan, pas lagi puasa tetapi sedang haid, pahala apa yang bisa kita dapat dari bulan puasa? Selama ketika kamu sudah ikut sahur, kemudian di tengah hari kok bocor. Nah, di sini hukumnya nanti
kamu tetap dapat pahala waktu sahur yang pagi tadi dan juga sampai waktu terakhir kamu haid. Nah, kemudian ini ada pertanyaan sebentar. Pertanyaan dari Senjarehan. Pak, mau tanya, kalau misalkan kita tidur siang, terus kemudian kita nggak sengaja mimpi basah, itu puasanya batal atau tidak? Ini banyak sekali kasus kejadian seperti ini untuk remaja-remaja yang baru balik. Di sini saya menjelaskan, kalau memang sesuatu yang tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Kalau misalkan kamu tiba-tiba tidur atau ngelamun, tiba-tiba keluar air mani, itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau kamu keluarkan sendiri, misalkan wah siang-siang bos pikirannya udah kotor, eksploitasi diri, kemudian keluar air mani. Nah, itu yang justru membatalkan puasa. Itu tadi semua yang saya bacakan pertanyaan yang masuk dari anak-anak. Terima kasih. Semoga puasa kalian tetap lancar dan tetap stay safe di rumah, jangan keluar-keluar kalau memang nggak penting. Mari kita lawan COVID bersama. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa kembali hidup normal. Ilahumma taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Kudune mang ono host